Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menyinggung dirinya yang resmi dikeluarkan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik untuk periode 2024 hingga 2027, yang diadakan pada Selasa malam, 17 Desember 2024. Pengumuman pemecatan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, satu hari sebelum acara itu berlangsung, tepatnya pada Senin, 16 Desember 2024. Pemecatan Gibran dari PDIP dilatar belakangi oleh pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden 2024. Langkah ini dianggap sebagai tindakan yang melibatkan intervensi kekuasaan, sehingga menuai kontroversi di internal partai. Dalam pidatonya, Gibran turut menyebut bahwa Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asad Gusma, menghadapi situasi serupa setelah ia memutuskan keluar dari PDIP. Alasannya tidak lain adalah karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan dirinya dalam ajang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada ringan, menciptakan suasana cair di tengah audiens, yang merespon dengan tawa dan tepuk tangan. Dalam sambutannya, Gibran mengomentari pengalaman serupa yang dialami oleh dirinya dan Gusma. Ia menyatakan bahwa keduanya kini berada di jalur yang sama setelah menghadapi keputusan yang membawa mereka keluar dari partai besar tersebut. Ia menyampaikannya di hadapan para undangan di lantai 8 Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia, UI, Menteng, Jakarta Pusat, sembari mengedepankan pesan persatuan dan penerimaan atas perbedaan. Meski tidak membeberkan lebih jauh detail terkait proses pemecatannya, Gibran menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan moral kepada audiens. Ia menegaskan pentingnya menerima perbedaan sebagai bagian yang wajar dari keberagaman demokrasi Indonesia. Dalam ungkapannya, ia mengajak para tamu untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya kebebasan berpolitik di tanah air. Selama pidato tersebut, Gibran juga menunjukkan apresiasinya terhadap komitmen Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asad Gusma, yang ingin merangkul seluruh pemuda Katolik tanpa melihat latar belakang atau afiliasi politik mereka. Ia mengaku terkesan dengan semangat keterbukaan yang disampaikan oleh Ketua Umum dalam acara itu. Bagi Gibran, semangat persatuan tersebut sejalan dengan peran pemuda yang seharusnya inklusif dan berani menjembatani berbagai perbedaan. Ia menambahkan bahwa kaum muda harus menjadi kekuatan pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27
anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana semula. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. 2. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana semula. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Surat keputusan nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas
melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Demikian surat pembacaan surat pemecatan. Selanjutnya mari kita solid